Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Hari ini kita mau berbagi sedikit cerita tentang ataupun yang kepingin jualan secara sales freelance ataupun yang biasa kita sebut di sini sales kampas ya, yaitu orang-orang ngampas barang. Baik, kita akan mulai ceritanya. Sama juga sebenarnya barang yang dibawa oleh sales freelance itu ataupun sales yang ngampas, artinya pribadi ya, perorangan, bukan dari distributor dan bukan juga sales toko. Dia hanya berdiri sendiri, punya modal, membeli barang, lalu dia keliling menjualnya. Dan barang-barang apa aja yang bisa dijual. Nah, kalau untuk barang tersebut semuanya bisa. Cuma yang jarang saya perhatikan, yang jarang orang nawarin yaitu barang dari Wingsput ya. Karena dia mungkin di harga, jadi harganya mungkin di Wingsput pun atau di sales freelance itu harganya sama. Jadi jarang orang nawarin itu, karena sales Wing sendiri pun rajin ke toko, terus lagi barangnya jarang kosong. Biasanya kalau untuk yang jualan freelance ataupun sales kampas itu menjualnya lebih murah dari harga sales, terus lebih murah lagi dari harga agen di sekitar yang mau kita jualin barang tersebut. Kita harus tahu pasarannya dulu, harus tahu juga harganya agen dulu, dan kita juga harus tahu juga harga dari salesnya. Misalnya contoh kayak sarden ABC di sales berapa, terus di agen grosirnya berapa gitu. Kita harus tahu itu, baru kita mencari barang yang lebih murah dari itu dan kita bisa menjual di bawah mereka, karena itu pasti laku. Kalau kita samain dengan harga agen agak susah menjualnya. Mungkin kalau kita rajin keliling-keliling ke warung bisa jadi, tapi kalau untuk kita masukin ke seperti ke toko saya, itu biasanya saya beli di sales yang kampas itu harganya lebih murah. Nah, itu kalau untuk harga. Dan adapun untuk barang apa sih Bang yang paling cocok saya bawakan ataupun saya jual dengan cara kampas? Itu kalau menurut saya, dan banyak juga yang pengalaman saya beli barang di sales kampas itu, mereka itu mencari barang-barang yang lagi susah di pasaran. Jadi di pasar-pasar itu barang-barang itu memang lagi langka. Nah, dari kalau barang-barang tersebut nggak perlu menjual dengan harga murah, tinggal ngikutin aja, lihat potensinya. Kalau bisa kita ngambil untung lebih gede sedikit ya nggak masalah kan, karena barang tersebut barang susah, jadi barang dicari orang. Nah, kita sendiri harus pintar mencari barang tersebut. Jadi mungkin untuk yang baru memulainya agak sulit ya, tapi kalau yang tempat-tempat biasa saya ambil barang itu ataupun saya pinta barang-barang yang susah tersebut, mereka sudah ada link, jadi sudah ada tempat mengambil barang tersebut. Bahkan mereka juga banyak teman-temannya, perkumpulan sales-sales itulah, banyak kenalannya. Jadi mereka bisa aja mendapatkan barang tersebut entah dari mana, dan biasanya harganya memang di atas pasaran, karena barang yang dicari pasti harganya di atas, lebih mahal sedikit ya. Itu kalau barang
lagi susah. Tapi kalau barang lagi nggak susah, dia normal lagi. Bahkan kita harus jual di bawah harga pasar begitu. Dan itu bisa apa aja. Contohnya kayak kemarin-kemarin susu beruang. Susu beruang kan sekarang udah sepi ya. Itu kemarin-kemarin itu banyak sales-sales freelance itu yang satu hari bisa mendapatkan uang jutaan. Karena kenapa? Karena mereka ya harus rajin nyari barangnya di mana, supermarket mana yang biasa mereka beli, dan di mana juga barang-barang promo mereka rajin nyari memang benar-benar nyari. Jadi itu untungnya kadang-kadang bisa 30-40 ribu satu paknya. Tapi posisinya memang orang toko pun seperti saya misalnya ditawarin waktu harga beruang tinggi-tingginya itu ya, saya pernah beli nyampe 395 ribu. Kan belum pernah sejarahnya harga susu beruang nyampe segitu kan. Tapi saya pinta pas datang hari itu 100 pak, besoknya habis begitu. Karena dia banyak yang nyari. Walaupun harga tinggi, orang banyak mau. Tapi kalau posisi saat ini pasarannya lagi kendor dan setiap toko sudah punya susu beruang, dia turun sendiri harganya. Jadi banyak yang nawar sekarang malah di angka 305 ribu. Jadi jauh turunnya ke bawah begitu. Dan sama juga, entah itu minyak, entah itu kara. Kalau untuk minyak sendiri dia memang jarang yang nyampe kosong ya, paling harganya tinggi. Bisa cari-cari barang promo lalu dijual dengan harga sekarang gitu. Untuk sales freelance ya, atau yang ngampas ya mungkin kayak gitulah kira-kira caranya. Jadi harus punya modal dulu. Bahkan ada satu sales freelance di saya itu pakai motor dia. Jadi dia memang sudah lama di bidang itu. Jadi sudah lama mengirim-ngirim barang ke toko-toko dengan motor itu. Bahkan dia ke kampung-kampung. Jadi dia warung-warung pun diisi sama dia. Jadi sekarang banyak banget kenalannya. Toko-toko banyak yang kenal dia. Terus orang warung-warung yang di rumah itu kadang nggak sempet belanja, tinggal nelpon dia. Dan harganya dia bisa samain kayak orang tersebut beli ke toko sendiri gitu. Dan untuk barang sendiri saya belum tahu dia dapat dari mana, dan untuk itu saya nggak tahu dia nyarinya di mana. Yang jelas harganya dia bisa jual dengan harga yang sama seperti di agen-agen itu. Nah banyak, jadi dia setiap hari itu nggak pernah kosong. Jadi setiap hari dia keliling aja setiap hari pokoknya. Jadi dia ngambil barang, ada yang mesen ini dia nyariin. Bahkan walaupun saya mesen barang ke dia, kadang-kadang dia juga suka beli ke sini juga barang-barang yang dibutuhkan sama warung-warung pelanggan dia itu. Dia juga beli kadang di sini. Saya sering juga mesen kayak kapal api, misalnya ada promo kayak gitu kan, ambil lalu jual lagi, tawar-tawarin. Jadi kalau untuk mencari pelanggan di toko itu sebagai sales freelance itu sebenarnya lebih gampang ya. Karena kenapa? Karena sekali kunjungin toko tersebut, jangan lupa minta nomor handphonenya. Habis itu besoknya kan kita tinggal ngabarin lewat handphone kan. Jadi lebih gampang, dan kita membawa barang pun terukur. Terus kita tahu mencari barang apa aja. Dan jangan lupa juga setiap ada yang mesen sebutin harganya. Jadi nanti pas nyampe ke tempat dia tidak ada penolakan ataupun nggak ada kata tidak jadi. Jadi kalau harganya udah kita kasih tahu, orang itu tetap mau pesen, ya udah kita anterin. Jadi tidak mungkin ditolak karena udah ada perjanjian harga, udah cocok lah gitu intinya. Dan itu satu hari bisa dapat 5 toko aja, kumpulin nomornya semua kan. Ya intinya harus banyak customernya, harus banyak toko-toko yang dituju gitu. Tapi kalau untuk ke saya ngisinya ataupun ke semi glosir lain itu kan sudah partai ya, jadi sudah
ini ada kapal api harga sekian, mau nggak 100 karton gitu misalnya kan, ada gitu. Tapi kalau untuk baru-baru memulai itu kan nggak perlu ratusan karton dulu, bisa juga dengan satu karton ataupun sekarung seperti. Bahkan teman saya yang sering saya pinta barang itu, dia membawa apa aja. Ada yang mesen telur, dia nyariin telur. Ada yang mesen, pokoknya pesanan pelanggannya itu dia cariin semua. Dan dia bisa jual dengan harga yang dijual oleh toko tersebut. Jadi begitu. Pokoknya ya pinter-pinter ngelobi sama tokonya lah, gitu kan. Tapi dia pastinya ya nyari kayak telur ya agennya lah nyarinya. Terus kalau sembako ya pasti di agen besar yang biasa nampung barang promo kan gitu, yang biasa nampung sampai ribuan karton. Jadi pas kita beli ke situ ya, apalagi nanti udah lama-lama jadi kenal, kalau dia udah tahu kalau kita mau ngampas ya pasti dia ngasihnya bukan harga jual di tokonya, pasti dia ngasihnya harga khusus mungkin gitu kan. Apalagi ada kerjasama nanti kan. Di biasa yang mereka lakukan pun begitu. Kadang-kadang mereka kan agen-agen besar itu ngambil barang kan nyampe ribuan, nyampe mobil-mobilan gitu kan. Dan dia nelpon sales ngampas juga, ini ada barangku ini apa misalnya gitu kan, harga sekian, ayo jualin gitu kan. Ya udah si yang sales freelance yang ngampas ini tadi, dia nawar-nawarin ke toko-toko, nanti ada berapa puluh dus yang udah pesen baru diambil gitu, baru tinggal nganterin gitu kan. Apalagi udah lama, jadi udah main lama sama agen tersebut, kemungkinan besar sih dikasih bawa dulu. Jadi setorannya setelah habis dikelilingin barang tersebut, baru store ke agen yang memberikan barang tersebut. Ada juga yang kayak gitu, itu memang udah dipercaya gitu. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel Mursal Sembako. Semoga video ini bermanfaat. Ya kurang lebihnya seperti cerita saya tadi lah. Jika ingin di bisnis ngampas atau sales freelance, kurang lebihnya begitu. Tetap yang dibutuhkan hanyalah pengalaman. Kalau nggak mungkin pertama langsung mendapatkan semua pelanggan tanpa pengalaman, ya kan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.